Assalamualaikum, how are you today guys? I am Teguh Wibowo. This is Yusnif Aini. And this is Rika Nurbida Agustin. We are from the fourth group, we name it as Celestial. Today, we would like to tell you something about entrepreneurship. Henry Ford once said, "When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it." Ya, dalam dunia kewirausahaan, seorang pengusaha ataupun pebisnis tentunya akan dihadapi dengan berbagai macam problematika ataupun hambatan-hambatan yang mungkin dijumpainya di tengah jalan. Namun, dalam hal tersebut, untuk menyikapinya, bisa diberikan satu solusi, yaitu dengan product development atau pengembangan produk. Nah, apa sih sebenarnya pemahaman dari pengembangan produk itu sendiri? Apa saja tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan produk itu? Dan apa saja faktor-faktor yang mungkin menjadi pendukung atau bahkan penghambat dari pengembangan produk itu? Untuk itu, simak video berikut ini. Pengembangan produk merupakan suatu hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan. Untuk itu, setiap pengusaha sudah semestinya memahami aspek ini. Nah, apa sih pengertian dari pengembang produk itu sendiri? Pengembang produk ialah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang dan mengkonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Kemudian tujuan dari pengembangan produk, yang dimana tujuan ini untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memiliki produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Ada 7 pengembang produk. Yang pertama, menawarkan produk yang memiliki keterbaruan kepada pelanggan. Yang kedua, memenuhi selera, keinginan, dan kebutuhan pelanggan. Nah, yang ketiga, meningkatkan minat dan daya beli pelanggan terhadap produk tersebut. Yang keempat, mengadaptasi teknologi untuk efisiensi dalam proses produksi produk. Yang kelima, meningkatkan daya saing antar perusahaan dengan kompetitor bisnis. Yang keenam, meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mendatangi pelanggan baru. Nah, yang ketujuh, mempertahankan pelanggan dengan melakukan upgrade pada kualitas produk. Selanjutnya ialah jenis-jenis pengembangan produk. Nah, setiap bisnis berbeda-beda dalam mengembangkan produknya. Beberapa di antaranya akan melakukan inovasi, sedangkan yang lain akan fokus pada adaptasi dalam pengembangan produk saat ini. Nah, ada 6 jenis pengembangan produk. Yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Nah, jenis ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Yang kedua, peningkatan nilai utama produk. Pada dasarnya, alasan konsumen membeli sebuah produk ialah nilai yang akan mereka terima dari produk itu sendiri. Yang ketiga, penyesuaian spesialisasi produk. Di sini, bisnis harus bisa menyesuaikan beberapa hal terkait produk dan menjadikannya lebih istimewa untuk ditargetkan ke golongan konsumen tertentu. Yang keempat, pengembangan pada penawaran paket produk. Nah, menawarkan paket baru tentu akan menarik perhatian para konsumen, seperti mengadakan paket bundle, diskon, atau sampel gratis untuk memilih produk yang ditawarkan. Yang kelima, penambahan lini produk baru. Maksudnya di sini, mengembangkan produk baru di setiap lini produksi yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Yang keenam, mengubah gagasan atau ide produk. Dalam mencapai tujuan utama dari pengembangan produk, kita harus tahu apa-apa saja tahapan-tahapan dan prosesnya. Ada beberapa tahapan. Ada 6 Kak, ada 6. Jadi ada 6 tahapan-tahapan dan proses-proses yang harus dilakukan seorang pengusaha jika ingin mengembangkan produk yang ia miliki. Nah, yang pertama adalah evaluasi atau analisis dari kebutuhan konsumen. Kita tahu
konsumen merupakan suatu hal yang penting atau menjadi suatu hal pokok dalam berkembangnya suatu perusahaan. Maka untuk itu, analisis kebutuhannya menjadi suatu titik yang harus didahulukan jika ingin mengembangkan produk kita sendiri. Kemudian, tahap kedua ialah pemunculan dan penyaringan ide atau gagasan. Gagasan dan ide yang menjanjikan tentunya akan menjadi suatu faktor keberhasilan dari pengembangan produk itu sendiri. Gagasan-gagasan itu dapat bersumber daripada personalia perusahaan, pelanggan, investor luar, atau bahkan analisis dari pesaing-pesaing yang ada. Gagasan-gagasan tadi kemudian disaring untuk mengeliminasi gagasan-gagasan yang berpeluang kecil dalam keberhasilannya agar tidak memakan banyak biaya dan sebelum memakan banyak waktu. Tahap berikutnya atau tahap yang ketiga ialah definisi produk, yakni pengembangan konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya dengan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya analisis strategi distribusi yang hendak digunakan, serta analisis pesaing-pesaing yang ada. Kemudian, penentuan nilai dan fungsi dari produk yang hendak dikembangkan, dan menentukan metrik keberhasilan dari produk yang hendak dikembangkan. Tahap keempat ialah membuat prototipe dan desain awal. Prototipe dibuat dengan memperhatikan resiko pasar, strategi pengembangan, analisis kelayakan, dengan hasil akhir berupa MVP atau minimum viable product, yaitu produk dengan kriteria yang layak. Yang kemudian prototipe tersebut dijadikan desain awal dengan mencari bahan serta memastikan kesesuaiannya dengan konsep awal dan meminta umpan balik dari pemangku proyek. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap validasi dan pengujian. Tahap ini memastikan tiap bagian dari rencana pengembangan produk berfungsi secara efektif sebelum akhirnya dirilis ke publik. Tahap ini mencakup pengujian desain konsep, promosi, serta uji pemasaran dan uji kesukaan konsumen terhadap produk yang dikembangkan. Nah, tahap final, tahap terakhir yakni tahap keenam, ialah tahapan komersialisasi, di mana pada tahap ini produk yang dikembangkan itu siap diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan sebelumnya persiapan yang matang serta penetapan harga dengan keuntungan yang diharapkan. Jika dilakukan dengan tepat dan benar, 6 tahapan tersebut tentunya dapat membantu sebuah perusahaan untuk bisa mencapai target atau tujuan yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Namun, di sisi lain, terdapat faktor yang bisa saja mendukung atau malah menghambat perusahaan tersebut dalam melakukan pengembangan produknya. Kira-kira apa-apa saja sih yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat pengembangan produk? Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangan produk. Ada 6 faktor pendukung pengembangan produk. Di antaranya yang pertama adalah perkembangan teknologi. Nah, pada perkembangan teknologi yang pesat ini memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, yang mana untuk membuat produk serta menyempurnakan produk sehingga produk yang dihasilkan berkualitas. Yang kedua, perubahan selera konsumen. Nah, pada perubahan selera konsumen ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perkembangan produk, yang kedua tingkat pendidikan, dan kesetiaan konsumen kepada produk yang berkaitan. Dan yang ketiga, adanya persaingan. Adanya persaingan di antara perusahaan yang sejenis menyebabkan perusahaan berusaha untuk mengembangkan produksinya dengan harap meningkatkan atau dapat menyaingi volume pesaing. Dan yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Nah, dengan meningkatkan kapasitas mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan memproduksi produk. Baru yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Nah, pada siklus hidup produk yang pendek ini mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya sehingga konsumen tidak akan pernah bosan. Dan yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Nah, adanya keinginan untuk meningkatkan laba ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperluas pasar.
Kemudian kita memasuki apa-apa saja sih yang menjadi faktor penghambat pengembangan produk. Nah, terdapat 7 faktor penghambat pengembangan produk. Di antaranya yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Dan yang kedua, pasar yang terbagi-bagi karena persaingan yang ketat. Nah, pada hal ini, perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka ke segmen pasar yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Pada hal ini, produk harus memiliki kriteria seperti keamanan konsumen serta keseimbangan produk. Dan yang keempat, adanya proses pengembangan produk baru. Yang kelima, kekurangan modal. Dan yang keenam, waktu pengembangan yang lebih singkat. Dan yang ketujuh, siklus hidup produk yang lebih rendah. Maksudnya, ketika produk baru berhasil, maka pesaing dengan cepat menirunya. When you are chasing your dream, remember that you can see failure as the beginning and the middle, but never entertain it as an end. لأن حلما يبقى حلما ما لم نسعى إليه ويصبح واقعا ما دمنا مصرين عليه. هذا ما كنا نريد أن نلقيه. يمكن أن تكفينا هذه المادة. نحن من الفرقة الرابعة تحت الاسم سيليستيال نقول لكم شكرا. إلى اللقاء مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.